Pernahkah kalian berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta? Taman Mini Indonesia Indah adalah miniatur kekayaan budaya berbagai suku dari 34 provinsi di Indonesia. Keberagaman ini tentu tidak terlepas dari asal mula nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Menariknya, nenek moyang bangsa Indonesia sangat beragam, sehingga menghasilkan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang beragam pula. Simaklah pembahasan selengkapnya berikut ini. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia hingga saat ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Setiap ahli memiliki bukti kuat dan argumen yang logis tentang teori yang diungkapkan. Hingga saat ini, terdapat 4 teori yang mengungkapkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori out of Yunan, teori out of Taiwan, teori Nusantara, dan teori out of Africa. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat teori tersebut. Pertama, teori out of Yunan. Yunan adalah daerah di Tiongkok, Cina Selatan yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai tempat asal nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pendapat Robert von Hein-Gulden, arkeolog asal Austria. Berdasarkan hasil penelitiannya, Robert menyimpulkan bahwa pada masa lalu terjadi migrasi bangsa-bangsa secara bergelombang dari Asia bagian utara menuju Asia bagian selatan. Menurutnya, sejak zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu atau 1500 hingga 500 sebelum Masehi, terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan Tiongkok Selatan ke daerah-daerah Asia bagian selatan, termasuk Nusantara. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran yang diperkirakan karena bencana alam hebat atau perang antar suku bangsa. Mereka kemudian mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar di Afrika, Taiwan, hingga Selandia Baru. Kawasan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah berkebudayaan Austronesia yang berarti Pulau Selatan. Teori out of Yunan didukung oleh beberapa ahli sejarah, ahli bahasa, dan ahli antropologi. Antara lain, Muhammad Ali, G.H. Kern, J.R. Foster, J.R. Logan, Slamet Mulyana, dan Asma Haji Omar. Para ahli ini rata-rata sependapat dengan pernyataan Robert von Hein-Gulden disertai dengan argumen mengenai kemiripan rupun bahasa, kemiripan bentuk artefak yang ditemukan, dan kebiasaan antropologis masyarakat pendukung kebudayaannya. Beberapa penemuan pendukung teori out of Yunan dijelaskan sebagai berikut. Penemuan kapak lonjong di wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki kemiripan dengan kapak lonjong yang ditemukan di Asia Tengah dan Asia Tenggara, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Yunan. Kemiripan tersebut mengindikasikan adanya migrasi penduduk dari wilayah Asia Tengah menuju Kepulauan Indonesia. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa Kamboja. Penduduk Kamboja diperkirakan berasal dari Yunan yang bermigrasi dengan menyusuri Sungai Mekong, Tiongkok. Sebagian dari mereka menetap di Kamboja, sedangkan sebagian lainnya melanjutkan migrasi hingga Kepulauan Indonesia. Muhammad Ali, sejarawan Indonesia yang mendukung teori out of Yunan, berpendapat bahwa kedatangan orang-orang Yunan ke Kepulauan Indonesia terjadi secara bergelombang. Berdasarkan pendapat versi Muhammad Ali, gelombang pertama terjadi pada tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi menggunakan perahu bercadik satu. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi menggunakan perahu bercadik dua. Kedua, teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan memperkirakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Pulau Formosa atau Taiwan. Berdasarkan hasil penelitian,
Disimpulkan, penduduk Formosa atau Taiwan melakukan migrasi dari Formosa menuju Indonesia sekitar 6.000 tahun yang lalu. Mereka bermigrasi dari Taiwan menuju daerah-daerah di wilayah selatan Asia hingga Madagaskar dan Selandia Baru menggunakan perahu bercadik. Proses migrasi melalui jalur laut ini menggambarkan bahwa bangsa Austronesia adalah pelaut ulung. Sayangnya, alasan migrasi penduduk Formosa belum diketahui secara pasti. Teori ini disampaikan oleh arkeolog Universitas Indonesia Haritruman Simanjuntak. Menurutnya, teori ini dirumuskan melalui dua hal, yaitu pendekatan linguistik dan hasil penelitian genetik. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Pendekatan linguistik. Berdasarkan pendekatan linguistik atau kesamaan bahasa, Haritruman Simanjuntak menyimpulkan bahwa bahasa yang dipakai suku-suku bangsa di Indonesia memiliki rumpun bahasa yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Kesamaan rumpun bahasa tersebut terjadi karena penduduk Taiwan atau Formosa melakukan migrasi ke beberapa wilayah, seperti Filipina, Madagaskar, Kepulauan Pasifik, dan wilayah Indonesia sekitar 6.000 tahun yang lalu. Hasil penelitian genetik. Berdasarkan penelitian genetik oleh ahli biologi molekuler Lembaga Eijkman Center, Sangkot Marzuki, ditemukan manusia yang menetap di Indonesia saat ini bukanlah manusia asli Indonesia, melainkan keturunan manusia yang berasal dari wilayah lain. Lembaga Eijkman adalah laboratorium penelitian untuk patologi dan bakteriologi di Batavia yang telah berdiri sejak 1888. Setelah berhenti beroperasi karena kemerdekaan Indonesia, Lembaga Eijkman kemudian didirikan kembali pada Juli 1992 dan mulai beroperasi pada April 1993. Namun, lembaga ini baru diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 19 September 1995. Penelitian Sangkot Marzuki harus melalui serangkaian tes DNA atau deoksiribonukleik asid terhadap dua hal yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Sangkot Marzuki melakukan tes DNA terhadap fosil Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Jawa Tengah. Hasil tes menunjukkan fosil tersebut tidak memiliki hubungan dengan Homo sapiens zaman sekarang. Kedua, Sangkot Marzuki melakukan tes DNA terhadap orang Taiwan dan orang Toraja, Sulawesi Selatan. Hasil tes menunjukkan adanya kemiripan antara keduanya. Setelah itu, Sangkot Marzuki juga membandingkan DNA antara kerangka kuburan di Taiwan yang berusia 3.000 hingga 5.000 tahun dan DNA orang Jawa. Hasil tes ini juga menunjukkan kemiripan antara keduanya. Ketiga, teori Nusantara. Teori Nusantara dilandaskan pada pemikiran bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Teori ini meyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Indonesia sendiri, tidak melalui proses migrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Teori Nusantara kurang populer dan kurang diterima oleh masyarakat. Beberapa ahli yang mendukung teori Nusantara adalah Muhammad Yamin, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan John Crawford. Pendapat mereka secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, sejarawan dan negarawan asal Indonesia, berpendapat bahwa penemuan fosil-fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa lebih lengkap daripada penemuan di luar negeri. Fosil tersebut juga tidak ditemukan di wilayah Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bangsa Melayu sebenarnya adalah keturunan manusia purba dari Jawa. Walaupun Homo soloensis dan Homo wajakensis perlahan-lahan punah, keturunannya masih bertahan dan melebur melalui perkawinan dengan ras pendatang baru, sehingga terjadi percampuran ras yang menghasilkan manusia Indonesia saat ini. Sultan Takdir Ali Syahbana.
Sultan Takdir Ali Syabana, sastrawan dan budayawan Indonesia, berpendapat bahwa bangsa-bangsa berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina adalah bangsa Melayu yang berasal dari satu rumpun bahasa. Mereka memiliki warna kulit dan ciri-ciri fisik yang sama. Sir John Crawford. Sir John Crawford, pejabat dan diplomat asal Skotlandia, melalui bukunya yang berjudul Sejarah Kepulauan Nusantara, menjelaskan hasil perbandingan antara bahasa-bahasa di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Polinesia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa bahasa yang terdapat di Kepulauan Indonesia berasal dari bahasa Jawa dan Melayu. Keduanya merupakan induk dari bahasa yang berkembang di Kepulauan Indonesia. Keempat, teori Out of Africa. Teori Out of Africa ditemukan oleh James Watson bersama tim penelitiannya. Teori ini menyatakan bahwa makhluk yang disebut sebagai manusia muncul dan hidup di satu kawasan saja, yaitu di Afrika, yang kurang lebih dimulai sejak tahun 200.000 sebelum Masehi. Sejak tahun 200.000 sebelum Masehi, manusia mulai menyebar ke luar wilayah Afrika. Teori Out of Africa menyebut Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 hingga 100.000 tahun lalu. Menurut teori Out of Africa, semua manusia modern yang hidup saat ini berasal dari Afrika. Mereka yakini teori Out of Africa dengan berpegang pada bukti DNA. Analisis cetak biru DNA manusia menunjukkan variasi genetika yang ditemukan di Afrika. Sementara itu, menurut Hari Widianto, seorang profesor arkeologi dan prasejarah asal Indonesia, bangsa Afrika melakukan migrasi dengan berjalan kaki menyusuri dataran-dataran yang menghubungkan kawasan Afrika dengan Asia Tenggara hingga ke wilayah Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Halmahera, dan Papua. Migrasi terjadi pada zaman es yang menyebabkan permukaan laut turun dan memunculkan daratan-daratan baru yang menjembatani wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Saat itu, wilayah Nusantara masih berupa paparan Sunda dan paparan Sahul. Migrasi besar-besaran tersebut bertujuan untuk mencari kehidupan di wilayah baru yang memiliki sumber daya atau lingkungan lebih baik agar dapat bertahan hidup. Pada masa ini, manusia mencari makanan dengan cara berburu hewan dengan menggunakan kayu atau bambu serta mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian dari tumbuhan liar. Pengalaman yang mereka peroleh dikumpulkan sebagai pengetahuan turun-temurun. Misalnya, pengetahuan mengenai cara berburu, bercocok tanam, hingga pelayaran dan perbintangan. Kemampuan bertahan hidup dan perjalanan panjang juga membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di tempat baru. Sekitar tahun 12.000 sebelum Masehi, ketika zaman es mulai berakhir dan permukaan air laut kembali naik, penduduk di Kepulauan Indonesia mulai tersebar dan menetap di berbagai pulau. Para ahli sejarah menggolongkan mereka sebagai ras Australo-Melanesoid. Pada awalnya, mereka tinggal di gua-gua alami. Tetapi seiring dengan perkembangan pemikiran dan pengalamannya, kehidupan mereka juga mulai berkembang hingga menjadi masyarakat modern saat ini. Teori-teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menunjukkan beberapa perbedaan yang wajar dalam ilmu pengetahuan. Teori pertama mengemukakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok Selatan, atau teori Out of Yunan. Teori kedua menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, atau teori Out of Taiwan. Teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri, tidak melalui proses migrasi atau perpindahan penduduk dari wilayah lain.
Teori Out of Africa menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari Afrika yang melakukan migrasi dengan berjalan kaki menyusuri daratan-daratan yang menghubungkan kawasan Afrika, Asia Tenggara, hingga Nusantara. Perbedaan teori-teori tersebut justru menambahkan khazanah ilmu pengetahuan bangsa Indonesia dan membuka pandangan luas bangsa Indonesia mengenai asal-usulnya.